Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Kabar Jambi untuk edisi ini hari apa ya? Hari Kamis ya. Kamis 12 September 2024 ya, sampai lupa saya dengan hari ya. Tapi memang ketika kita membahas tentang hari dan perubahan waktu ya, demikian juga banyak hal-hal yang muncul nih. Bagaimana juga peran anak muda dengan perubahan zaman dan juga teknologi serta kemajuan informasi lainnya. Nah, ketika membahas anak muda, Kabar Jambi ini selalu menghadirkan anak-anak muda dan juga banyak prestasi. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya perspektif dari beberapa organisasi yang juga sangat lekat dengan pemudaan untuk melihat bagaimana anak muda sekarang dengan pembangunan yang ada. Karena sesuai dengan tema kita adalah peran pemuda dalam pembangunan. Ini seperti apa dan apa saja yang harusnya dilakukan sebagai anak muda dan kiat-kiat apa saja sebenarnya yang bisa kita berikan untuk negara kita. Karena jangan sampai nih kita hanya menanyakan apa nih yang negara bisa berikan kepada kita, tetapi kita juga harus bisa memberikan sesuatu ya. Nah, untuk menemani saya pada hari ini, saya sudah ditemani dengan narasumber kita, Bang JB Martin, selaku Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Provinsi Jambi. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana tadi? Kayaknya hari ini kita hujan ya, Bang ya. Jadi Iya, aktivitasnya hujan. ini ya. Jadi jam 11 malam tadi mulai gerimis, saya pulang hujan, rupanya sampai sekarang masih sampai hujan. sekarang ya. Jadi bersyukur juga ya, Bang, alhamdulillah, karena memang Provinsi Jambi saat ini tengah dihadapi dengan cuaca ekstrim, dengan adanya hujan ini juga berharap jadi pendingin suasana ya, pendingin Bang suasana. ya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan nanti langsung berbincang sesuai dengan tema kita dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Nah, ketika tadi kita tema ya, Bang ya, kalau membahas tema kan tema kita ini luas ya, tentang bagaimana peran anak muda dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, saya pengen kenal lebih jauh dulu organisasi terkait dengan Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara Provinsi Jambi. Sebenarnya organisasi apa dan sejak kapan berdirinya, Bang? Oke, baik. Organisasi Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara sebenarnya ini kan kami hanya wilayah ya. Kami pengurus wilayah. Kalau DPP-nya itu dia berdiri tahun 2008. Jadi dia termasuk organisasi kepemudaan yang kemudian konsennya lebih ke moderasi beragama, bagaimana perubahan-perubahan sosial. Juga kita juga ingin konsen kepada bahwa Indonesia itu kan beragam-beragam suku agama dan etnis, maka kita ingin menyatukan keberagaman itu dalam satu visi bahwa Indonesia itu Nusantara. Jadi berbineka tunggal ika, Pancasila dasarnya walaupun berbeda-beda tetap satu. Gitu karena kita menghimpun ada kaukus-kaukus etnis, etnis Minang, ada kaukus etnis Melayu, ada kaukus etnis Bugis. Jadi yang ini kita juga dalam kegiatan kita beragam kegiatan kita juga kebetulan saya waktu 2019 ikut dalam FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama, dan di forum itu kita juga ditunjuk menjadi Ketua Forum Pemuda Lintas Agama. Jadi moderasi beragama, kemudian bagaimana kita menolak intoleransi, bagaimana kita juga menolak terorisme. Itulah yang kita ingin coba kabarkan ke kawan-kawan anak-anak muda. Wah, berarti memang kalau membahas tentang organisasi kepemudaan ini memang isinya lekat dengan anak-anak muda ya, Bang? Iya, benar. Nah, bagaimana kontribusinya sejauh ini? Memang penuh dengan anak-anak muda, terus anak muda ini sudah mulai sadar tidak akan artinya keberagaman dan perbedaan, Bang? Sebenarnya tantangan anak-anak muda sekarang ini banyak sih. Kalau terkait diri mereka tantangannya yang pertama kan pasti pengangguran. Anak-anak muda yang tamat SMA, tamat SMK, kemudian atau anak-anak muda yang S1, bahkan yang S2 pun ada yang masih pengangguran. Jadi ini yang perlu tantangan anak muda itu sebelum dia berperan di pembangunan. Iya, baik. Berarti memang istilahnya ada proses yang harusnya dilewati ya oleh seorang anak muda sebelum istilahnya terjun di dunia nyata. Apalagi tadi rata-rata ya hadapan dan tantangan pada saat ini adalah ketika anak muda dihadapkan dengan peluang kerja ya, Bang ya, yang juga menjadi fokus nih dalam sebuah pembangunan. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang peluang kerja dan lain. Nah, saat ini kita sudah bersama dan bergabung lagi dengan narasumber kita, dan ini sangat luar biasa kita bisa menghadirkan beliau
beliau ini Pak Dr. Sigit Indrajaya SEMSI selaku Tokoh Pemuda ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Iya Pak ya. Dan kemudian juga Wakil Ketua Umum Bidang Humas Transformasi Informasi Kesejahteraan Pemuda dan juga Masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi memang kita sedang membahas bagaimana sebenarnya fokusnya ya untuk melihat anak muda saat ini. Nah, ketika tadi kita menarik tema tentang bagaimana pembangunan yang juga melibatkan anak muda di dalamnya. Tapi sebelum lebih dalam ke sana Pak, kita pengen kenal lebih lanjut nih. ICMI ini sebenarnya organisasi bergerak di bidang mana? Karena cendekiawan artinya ini kumpulan orang-orang dengan pemikiran yang kuat ini. Jangan filsafat juga ya Pak ya. Gimana Pak, boleh cerita nggak Pak? Baik, alhamdulillah kami dari Pemuda ICMI berterima kasih kepada TVRI untuk hadir dalam acara ini ya, sehingga kita nanti bisa memberikan insight, memberikan pencerahan tentang Pemuda ICMI dan juga bagaimana kebermanfaatan pemuda khususnya di Provinsi Jambi saat ini ya Mas ya. Kami jelaskan sedikit narasi untuk Pemuda ICMI. Jadi ICMI ini kita tahu adalah organisasi ormas yang dibentuk secara nasional. Namun secara struktural, karena kan untuk ICMI ini terlalu besar, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, di sana banyak tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh perubahan sosial di Indonesia, sehingga melihat potensi pemuda yang ada di Indonesia ini masih belum optimal. Nah, dari sinilah latar belakang terbentuknya Pemuda ICMI, di mana fokusnya adalah perubahan, transformasi perubahan sosial, transformasi perubahan pendidikan, itu di pundak pemuda. Nah, ini memang tepat. Nah, kami kemarin baru dilantik juga, Mas, untuk kepengurusan dari Pemuda ICMI ini, dan alhamdulillah, insya Allah, doakan saja, kami hadir di Provinsi Jambi ini memberikan kontribusi untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kompetensi pemuda-pemuda khususnya di Provinsi Jambi ini untuk memberikan manfaat dalam pembangunan di Provinsi Jambi, begitu Mas. Wah, jadi memang menggerakkan kembali, menggaungkan kembali. Karena memang asas dari perubahan Indonesia dari sejak dahulu kala adalah bagaimana kontribusi dan keterlibatan pemuda. Iya. Ya, benar Pak Sigit. Nah, ketika tadi membahas tentang cendekiawan dan lain-lain ya Pak ya, ini organisasi ormas. Apakah memang keterlibatan pemuda sangat besar di sana Pak? Apakah memang diisi dengan anak-anak muda? Tadi kan kalau dari Ikatan Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara, ini memang banyak kontribusi dari anak-anak muda di sana. Nah, seperti apa kalau sejauh ini, Pak? Nah, hari ini memang kita harus mengakui ya. Jadi kita harus mengakui secara empirisnya ya, ini bahwa keterlibatan pemuda untuk melakukan perubahan khususnya di Provinsi Jambi ini masih belum optimal kami melihat. Memang ada unsur-unsur kepemudaan di dalam transformasi pembangunan sosial, transformasi untuk pendidikan juga. Namun khususnya di Provinsi Jambi, memang kontribusinya ini kami melihat masih belum menggunakan metode ilmiah ya. Artinya makanya di sini diperlukan tokoh-tokoh cendekiawan yang ada di Provinsi Jambi menggunakan pendekatan ilmiah untuk berkontribusi membangun di Provinsi Jambi ini, Mas. Dan juga untuk implementasi ya. Jadi sebaiknya memang kita memulai pemuda ini kalau memang kita ingin lebih kebermanfaatannya masuk di dalam pembangunan di Provinsi Jambi, ini memang kita dari Pemuda ICMI ini nanti akan lebih mengarahkan bahwa kita harus membangun narasi dulu, Mas. Narasi untuk apa yang seharusnya kita perbuat dalam melakukan perubahan-perubahan di Provinsi Jambi. Setelah itu, setelah narasinya kita buat, kita susun, nanti kita coba implementasikan. Nah, namun setelah diimplementasikan ini nanti tidak selesai sampai di sana. Nah, ini harus kita evaluasi karena apakah implementasi tadi sesuai dengan narasi yang sudah kita buat. Ini yang menjadi PR besar. Untuk hari ini terus terang kita sudah pemuda di Provinsi Jambi sudah melakukan perubahan, namun kelihatannya kita masih ada beberapa hal yang cendekiawannya belum turun gitu, cendekiawan pemudanya belum maksimal gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama ini. Makanya ICMI nanti akan berkontribusi.
Baik, berarti ini memang mengkolaborasi ide-ide dan gagasan secara ilmiah seperti itu ya Betul, Pak ya, agar betul. memang kedepannya pembangunan di Provinsi Jambi terkhususnya ini dapat ada tolak ukurnya seperti apa, dan juga mungkin akan ada rekomendasi. Kita akan lebih lanjut nanti ya Pak. Siap. Kita ke Bang Martin. Siap. Bang Martin, tadi Bang Martin menyampaikan memang problematika anak muda saat ini adalah tantangan dalam dunia pekerjaan dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana anak muda ini sudah siap atau tidak sebenarnya dengan perubahan yang begitu signifikan, Bang? Kalau kita lihat, apalagi sekarang era disrupsi dan revolusi industri 4.0, kita kalau dulu kemampuan memahami teknologi itu menjadi pilihan, ke komputer segala macam. Tetapi sekarang itu adalah kewajiban kita harus memahami perkembangan zaman. Ada AI sekarang, ada IoT, ada kemudian big data, kemudian kita kemarin itu ada cyber security juga, bagaimana kita bahkan websitenya pemerintah bisa dihack oleh orang. Nah, itu peran anak-anak muda bisa masuk di situ. Tetapi ya sebagai anak muda ya harus tingkatkan kapasitasnya. Kemudian lanjut lagi ke peran pemuda dan pembangunan. Sebenarnya tantangan anak muda itu kan yang pertama pengangguran, kenakalan remaja, dan intoleransi dan terorisme. Jika mereka sudah menyelesaikan 3 masalah ini, maka secara alamiah mereka sudah berperan kepada pembangunan. Pengangguran, kalau dia, mohon maaf, kalau saat ini PNS, ASN menjadi karyawan itu tetap menjadi prioritas mereka untuk bekerja. Tetapi kalau mereka bisa keluar dari zona nyaman, kemudian mereka kreatif dan membuka ya semacam startup yang startup kemudian berwirausaha. Saya pikir itu sudah menyelesaikan pertama masalah penganggurannya, sudah itu turut berkembang, turut dalam proses pembangunan. Kemudian kenakalan remaja banyak seperti narkoba, balap liar, bahkan sekarang yang lagi hot itu slot, main slot segala macam. Kemudian anak-anak muda terlalu hanyut dalam hal-hal yang sebenarnya tidak apa ya, kita anggap tidak bermanfaat. Kalau Mobile Legend, PUBG segala macam, memang ada pro playernya, tetapi berapa banyak pro player daripada anak-anak muda yang bermain biasa gitu. Yang terakhir terkait intoleransi beragama dan terorisme. Di saat kita sudah memoderasi beragama, anak-anak muda ini ya, mohon maaf, yang menjadi martir terorisme itu kan anak-anak muda, Bang. Yang menjadi pengubom itu anak muda. Kalau yang tukang merecoki otak-otak mereka kan sebenarnya orang tua, tetapi pelaku di lapangan anak muda. Karena itu kita harus menjaga anak-anak muda agar moderasi beragamanya bagus, mereka juga semakin toleran, mereka juga tidak ada lagi bibit-bibit terorisme. Di saat 3 persoalan dan tantangan anak muda selesai, secara alamiah mereka sudah berperan dalam pembangunan, termasuk di Provinsi Jambi. Baik ya. Jadi memang kalau tantangan sekarang begitu beragam ya kalau dari perspektifnya Bang Martin. Nah, kalau dari perspektifnya Pak Sigit ini melihat bagaimana situasi dan juga kondisi tentang anak muda nih, siap atau tidak menghadapi perubahan yang memang mau tidak mau nih sudah sangat-sangat dekat dengan Indonesia. Apalagi kalau kita merujuk kepada program 2045 Indonesia Emasnya seperti apa, Pak Sigit? Ya, baik. Ini menarik ya, sebuah pertanyaan sekaligus challenge bagi kita ya, tantangan bagi kita. Kenapa? Karena harapan untuk perubahan ini ada di tangan-tangan pemuda. Tapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Martin juga tadi ya, pertama tantangan keberagaman tadi kan. Nah ini kita tahu di Provinsi Jambi aja kita ini keberagaman pemudanya karena ada daerah-daerah kan. Nah disinilah harapannya memang kalau dari kami, pemuda ICMI, ya, kami berharap nanti pemuda ini memiliki sebuah konsep, sebuah milestone untuk berkontribusi kepada Provinsi Jambi. Nah, ini nanti kita harapkan perubahan-perubahan yang terjadi ini bisa maksimal. Namun kalau melihat dari latar belakangnya, ini yang penting juga adalah latar belakang sosial kan. Jadi kita lihat hari ini memang ada banyak permasalahan-permasalahan sosial yang memang adanya di pemuda justru. Padahal kita menginginkan pemuda ini bergerak melakukan perubahan. Tadi seperti balap liar, geng-geng motor itu ya Pak Martin ya, judi online. Ini memang yang menjadi segmen pasar mereka tentu saja pemuda.
Nah, ini memang harus kita kuatkan karakter pemuda di Provinsi Jambi. Ini ICMI menjadi salah satu motor penggeraknya. Jadi kita berikan insight kepada pemuda, nanti kita berikan edukasi dan pendampingan. Semoga nanti dengan memiliki karakter yang kuat, tantangan tadi yang di awal tadi Mas ya, tantangan untuk melakukan pembangunan di Provinsi Jambi ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga yang terpenting Mas, kami melihat kita agak sedikit terlambat melakukan transformasi kepemimpinan yang dilakukan oleh pemuda kalau di Provinsi Jambi. Ini PR kita bersama, mudah-mudahan dalam waktu-waktu dekat muncul pemuda-pemuda yang bisa menjadi pemimpin transformasi di Provinsi Jambi, begitu ya. Pak Martin. Ya. Berarti memang istilahnya keinginan ya Pak ya, Iya. memang harapan dan memang bukti empiris, kemudian realistik dan juga fakta di lapangan ini sangat-sangat berbanding terbalik, karena memang rekomendasi dari para ilmuwan, terkhusus juga dari ICMI dan mungkin dari Pemuda Nusantara ini jadi salah satu poin penting seperti itu untuk membangun lagi anak muda yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kalau kita ke Bang Martin nih, ya tadi Bang Martin menyatakan memang ada tantangan lain nih ketika memang perkembangan teknologi, kemajuan zaman dan lain-lain, bahwasanya adanya penggerusan terkait dengan ideologi, ya, karena tadi mulai bisa direcokin dan lain. Sebenarnya seperti apa pola yang harusnya diterapin untuk anak muda agar bisa membentengi dirinya dari perubahan-perubahan yang memang dampaknya akan jauh dari kata membangun seperti itu? Sebenarnya kalau ideologi itu kan kita udah belajar mulai dari SD, SMP, SMA, bagaimana pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan kita jalani, bahkan dari sejak SD, bahkan di kuliah, bangku kuliah juga kita mendapatkan materi kuliah itu. Nah, penggurusan ini maksud saya, kita juga selain berpendidikan di tempat formal, kita juga harus mengambil kemampuan soft skill di tempat informal seperti kepemimpinan, komunikasi dan kolaborasi. Itu kan penting. Jadi ideologi itu bisa dikuatkan dengan diskusi-diskusi seperti ini. Kalau ideologi itu dikuatkan hanya di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kuliah, itu ya hanya textbook jadinya. Tetapi kalau ideologi kita, penguatan ideologi Pancasila kita sadur di diskusi-diskusi ruang-ruang publik, itu semakin menanamkan bahwa Pancasila itu emang benar, keberagaman, kebersamaan, kemanusiaan dan semuanya itu bisa kita bentengi karena proxy war dari negara-negara luar itu kan bagaimana blok barat dan blok timur itu semakin menginginkan Indonesia yang bebas aktif menjadi pengikut mereka. Bagaimana Rusia, Cina bergabung untuk agar Indonesia bergabung ke sana. Bagaimana Amerika dan Eropa ingin kita ke sana. Ini yang harus kita harus punya identitas negara, identitas sebagai warga negara Indonesia. Saya pikir kalau masalah nasionalisme kita oke, tetapi kalau dimasuki oleh ideologi-ideologi yang transnasional, ideologi-ideologi yang bukan ideologi Pancasila yang lahir dan muncul di kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ya harus kita tahan juga. Mungkin segitu. Baik, berarti memang perubahan yang terjadi secara global pun juga akan mempengaruhi kita, mau tidak mau seperti itu. Nah, kalau tadi kita melihat memang ada yang harusnya ditumbuhkan. Kalau dari ICMI sendiri melihat seperti apa sebenarnya kita menumbuhkan posisi dan juga jati diri kita secara nasionalisme, Pak? Iya. Baik, saya cenderung memang sepakat ya dengan Pak Martin tadi ya. Ini pemuda kita terus terang hari ini memang seperti kehilangan identitas. Nah, ini memang ICMI melihat ke arah sana dan memang nanti kami berharap juga dengan Pemuda Nusantara kita bisa melakukan kolaborasi riset. Jadi kita nanti bergerak by data, dan jadi ketika kita membuat sebuah program untuk perubahan di kepemudaan, nanti ini bisa tepat sasaran ya. Jadi memang identitas pemuda ini tergerus, benar sekali tergerus. Ini terutama dari budaya-budaya luar ya, budaya luar. Sehingga ketika kita ingin melakukan pembangunan secara nasional, ini kalau kita bicaranya level nasional ya, ini tentu saja menjadi sebuah hambatan. Nah, tentu saja ICMI melihat ini
harus dicarikan solusi ya. Dan kami memang di dalam susunan rapat kerja ke depan, program kerja ke depan, kami berharap nanti ICMI ini akan mampu membuat sebuah program kerja yang menguatkan identitas pemuda. Baik. Nah, tapi kami terus terang, kalau ICMI ini bergerak sendiri tentu tidak bisa. Makanya nanti kita butuh bantuan dari Pemuda Nusantara, kita butuh bantuan ormas-ormas lain, dan juga kita butuh bantuan untuk sosial media, bahkan mungkin TVRI ini kita bisa membuat rutin acara tentang kepemudaan. Baik. Sehingga memang ketika program kerja ini kita implementasikan, nah ini semuanya akan bergerak sama. Jadi kita akan perubahannya akan utuh gitu. Baik, wah luar biasa ini Iya. adalah mimpi dan harapan. Dan kita tahan dulu Pak Sigit dan juga Bang Martin, karena memang kita masih akan membahas lagi pemirsa lebih banyak bagaimana sebenarnya peran pemuda ini untuk dalam pembangunan terkhusus di wilayah Provinsi Jambi. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Oh iya, Ya, terima kasih banyak saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana situasi peran dan juga fungsi anak muda dalam pembangunan. Tadi di segmen pertama kita menekankan memang begitu banyak tantangan yang dihadapi, dan dari dua perspektif organisasi yang cukup besar di Provinsi Jambi menyatakan memang anak muda saat ini realistisnya memang tidak banyak berkontribusi dan masih banyak tantangan yang harus dikembangkan lebih lanjut. Nah, ketika tadi membahas tentang ideologi dan nasionalisme dan lain-lain, pembangunan ini kan tidak hanya terkait dengan pembangunan mental dan kesiapan juga Pancasilais dan lain-lain, tapi bagaimana juga pembangunan terkait dengan ekonomi. Nah, kalau dari perspektifnya Pak Sigit, bagaimana sebenarnya kontribusi peran anak muda nih, usaha mungkin dari startup yang tadi disampaikan juga Bang Martin, seperti apa Pak? Baik Mas Akbar, ini saya terus terang kami di ICMI sudah mulai bergerak melihat latar belakang pemuda-pemuda, terutama potensi di entrepreneur. Jadi hari ini khusus di Provinsi Jambi itu untuk startup sendiri sebenarnya sudah mulai banyak, tetapi memang untuk ekspansi ya, scale up dari usaha ini memang belum bisa yang untuk mencapai level nasional. Namun daripada itu, kalau melihat data di UMKM-nya, ini pemuda luar biasa pertumbuhan entrepreneur kita di Provinsi Jambi. Nah, ini tumbuh sangat pesat. Namun kita melihat ada dua hal kita melihat dari dua pandangan ya. Kalau tentu saja kalau dari sisi internal pemuda sendiri, artinya mereka ini harus mengupgrade kemampuan, mengupgrade keilmuannya untuk entrepreneur ini. Nah, ini kami melihat dan butuh sentuhan dari stakeholder, terutama pemerintah. Kalau memang pemerintah ini menyadari bahwa para pemuda yang nanti menggerakkan perekonomian daerah ini, adanya pemuda ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan, tentu saja ada program-program dari pemerintah, baik itu dari provinsi, dari kabupaten, dari kota dan kota ya. Ini tentu harus benar-benar yang real ya. Letaknya di pemuda ini, entrepreneur. Nah, ini dari nanti dari sisi internal mereka akan mengupgrade diri mereka ya. Nah, ini. Yang kedua, kalau dari sisi eksternalnya tentu saja kita melihat persaingan di bisnis ini masih apa ya, untuk yang pemuda-pemuda yang pada level UMKM tentu harus dilindungi juga, karena perusahaan-perusahaan besar yang sudah menguasai pasar ini tentu saja harus dibatasi ya, agar usaha-usaha yang dilakukan oleh pemuda ini bisa berkembang. Nah, ini jadi akses pasar, akses modal itu memang harus diberikan kepada usaha-usaha oleh pemuda. Kalau untuk rancangan yang bisa dibentuk dari pemerintah melalui dinas-dinas ini tentu bisa ya, bisa, tapi memang itu tadi ya, kalau memang memerlukan sebuah kajian yang utuh, kita melihat dari latar belakang ya, kita temukan state of the art daripada riset, tentu saja nanti hasilnya benar-benar bisa diimplementasikan khusus untuk memperkuat perekonomian yang di tangan pemuda ini, Mas Akbar. Jadi memang untuk perekonomian ini
saya melihat peluangnya sangat besar di Provinsi Jambi ini, di tangan pemuda. Jadi ini kalau memang nanti memang bisa dengan Pemuda Nusantara, dengan ormas-ormas lain, dengan TVRI, kita buat suatu rentetan bahwa dari sisi entrepreneur di tangan pemuda ini nanti bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian seperti itu. Wah, baik. Ini secara istilah kolaborasinya ya nanti ya. Kalau dari Bang Martin, tadi Bang Martin memang di awal sempat membahas tentang startup ya. Tapi sebenarnya seperti apa program lebih jauh yang sebenarnya dilihat untuk anak muda yang ada di Provinsi Jambi, Bang Martin? Kalau kita berbicara peran anak muda dalam bidang ekonomi, tentu ada dua yang harus mereka pegang, kreativitas dan inovasi. Kalau mereka menguatkan kreativitas dan inovasi, saya pikir anak-anak muda itu bisa masuk di pasar-pasar UMKM digital, startup. Mohon maaf, berapa jumlah marketplace fisik atau pasar umumnya yang ada di Provinsi Jambi, pertumbuhannya dengan jumlah marketplace digital. Kalau kita berbicara di pasar-pasar tradisional, maka yang berjualan itu adalah, mohon maaf, di atas 40, 50, bahkan ada yang sudah 60 tahun. Di saat mereka sudah selesai, apakah pasar itu masih aktif atau tidak? Karena itu ruang-ruang anak muda, memang kalau kita melihat karakteristik anak muda, sebenarnya mereka kan lazy, sukanya rebahan, nggak mau ke pasar. Rebahan ya. Sukanya kaum rebahan, mereka nggak suka ke pasar yang becek segala macam. Karena itu marketplace-nya harus berubah dari fisik menjadi digital. Karena itu anak-anak muda juga harus berkreativitas dan inovasi. Karena itu startup-nya itu juga harus fokus kepada penguasaan teknologi. Oh, kita mau jualan cilok nih. Kalau jualan ciloknya ke marketplace, anak-anak muda tuh jarang mau ke pasar fisiknya, maka menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, bahkan menggunakan marketplace yang ada GoFood, Shopee Food segala macam. Itu ruang-ruang yang bisa dimasuki anak-anak muda. Dia nggak mau ke fisik lagi, ke pasar fisik mereka nggak mau, rebahan, malas bagus kita klik-klik HP sudah selesai. Karena itu anak muda ya pengembangan kreativitas dan inovasinya harus ke arah ke sana, digital, agar kita juga bisa berdaya saing dengan anak-anak muda di luar negeri. Baik, nah ini terkait dengan daya saing dan kesiapan anak muda. Tadi kan memang di awal ada tantangan dan lain. Ketika tadi membahas tentang pasar internasional, kemudian juga bagaimana kesiapan kerja anak muda bersaing dengan para pekerja dari luar negeri. Ini seperti apa kalau Pak Sigit melihat, Pak? Baik, ini kalau kita dari sisi akademis melihat bahwa hari ini untuk SDM pemuda ini sebenarnya saat ini di era terbuka itu tidak kalah kita ya, tidak kalah. Hanya saja memang yang menjadi PR besar kita adalah saat ini persaingan itu, competitive advantage. Kalau kita ingin memiliki daya saing, kita harus memiliki sertifikasi. Nah ini PR besarnya adalah bisakah kita membuat pemuda di sini banyak yang memiliki sertifikasi, agar kalau dibutuhkan tenaga, memang tenaga ahli atau tenaga yang memang benar-benar sesuai dengan kompetensinya itu memiliki sertifikasi. Nah ini yang menjadi PR. Tapi kalau dari sisi untuk entrepreneur, kita di Jambi ini sudah cukup banyak usaha-usaha yang memiliki daya saing. Namun yang menjadi barrier-nya itu adalah kita ini saya melihat belum ada sebuah usaha entrepreneur ini yang melakukan crowdfunding yang menuju IPO kalau di Jambi ini. Padahal saya sering berdiskusi dengan IDX ya, dengan OJK. Kita memiliki peluang di situ, Mas Akbar. Namun sampai hari ini belum ada yang berani. Ini pertanyaannya adalah apakah memang belum berani atau tidak bisa gitu kan? Nah ini memerlukan sebuah kajian yang utuh dan juga didorong oleh semua pihak di Provinsi Jambi ini agar kita ini benar-benar nanti memiliki sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang kita banggakan. Kan hari ini terus terang Mas Akbar, kita
di Jambi ini belum ada sebuah bisnis yang kita banggakan secara nasional, gitu, masuk level nasional. Saya melihat ini bisa nanti oleh pemuda di Provinsi Jambi ini. Nah ini, mari kita bersama-sama lah nanti ini untuk mencapai level nasional ini, memiliki daya saing ya, sehingga memang kita di Provinsi Jambi ini Pak Martin nanti benar-benar didengar gitu kan. Oh, ternyata memang secara sumber daya manusia, kepemudaan kita ini sama loh dengan yang lain gitu kan. Nah ini kita nanti coba kita sama-sama bersama-sama ini, kalau sendiri nggak bisa. Karena memang unsurnya holistik ya, Iya, Pak ya. holistik, Karena menyeluruh, tidak bisa berdiri hanya satu bidang atau hanya peran pemerintah saja juga tidak bisa ya betul, Pak. Tapi memang ada kolaborasi yang harus Harus dilakukan. Nah, kolaborasi. kalau tadi membahas tentang keinginan ya, keinginan berarti kan terkait dengan bagaimana sebenarnya anak muda Jambi terkhususnya ini punya daya juang, Bang Martin. Nah, kalau melihat keinginan anak muda tadi kan bahasanya lazy ya, atau kaum rebahan ya Bang ya. Jadi kalau misalnya dibahas, wah anak-anak muda sekarang ya apa dikit rebahan gitu ya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya Abang melihat ketika daya juangnya sendiri untuk ditingkatkan menjadi orang yang siap nih untuk membangun Provinsi Jambi? Ya kayak gitu, kita memang karakteristik anak muda itu yang saya bilang kaum rebahan, tapi harus ada seperti mata pisau ya. Kaum rebahan itu sebenarnya lebih kreatif daripada orang yang bekerja keras di nyangkul di sawah segala macam. Kenapa? Karena mereka pengennya semua serba cepat, serba otonomus, bergerak sendiri. Karena itu mereka juga harus kreatif dan berinovasi. Bagaimana kemudian anak-anak muda ini memang ada sisi negatifnya rebahan, tetapi sisi positifnya anak-anak rebahan itu sebenarnya kreatif. Mereka lebih plug and play terhadap teknologi. Mereka lebih adaptif terhadap teknologi. Maka teknologi itu yang harus dikuatkan. Memang benar di saat marketplace kita tidak punya marketplace yang patut dibanggakan seperti Shopee, Tokopedia, Spate, dan lain-lain. Banyak ya. Banyak, tetapi embrio sudah ada sebenarnya. Di Jambi itu ada Parto Jambi yang marketplace lokal. Parto Jambi itu kepanjangan pasar tradisional Jambi. Dia sudah marketplace tapi lokal, sama seperti Shopee, Tokped, dan TikTok Shop juga. Nah, ini yang perlu kita berikan suntikan dana. Saya yakin kalau ada suntikan dana itu akan lebih besar lagi. Juga anak-anak muda juga diberilah semacam kalau dia mau berusaha ada permodalan, entah bisa jadi itu gasi gratis atau memang pinjaman lunak tanpa bunga. Itu pasti anak-anak muda semangat untuk membuka usaha. Kemudian mereka juga yang awalnya lazy, oh saya nih sudah S1 tapi pengennya kerja di belakang meja. Udah kita ubah mindsetnya. Saya sudah S1, saya S1 ekonomi, bagaimana saya bisa menguatkan perekonomian saya sendiri. Rintis itu yang usahanya. Harusnya diputar pola pikirnya ya Bang ya. Baik, Bang Martin kita tahan dulu ya Bang, ini menarik nih bagaimana sebenarnya Pak Sigit juga bagaimana sebenarnya merubah mindset ya. Kalau membahas tentang mindset ini sebenarnya dalam tadi kayak kalau kata Pak Sigit ini memang harus ada perubahan yang tidak hanya melibatkan satu pihak, karena kalau hanya menggerakkan satu pihak aja cukup berat ya Pak ya, dan akan banyak elemen-elemen yang terkait. Nah, usai jeda kita masih akan kembali, saudara tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana peran pembangunan untuk anak muda ini sendiri. Karena memang mau tidak mau, anak muda ini akan menjadi sosok yang akan menjadi tampuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Apalagi ketika membahas bonus demografi, berarti kita surplus gitu ya, banyak anak mudanya gitu ya. Nah, kita kembali lagi, kalau misalnya tadi membahas tentang harusnya anak muda seperti apa dan lain, memang sudah banyak nih poin-poin yang kita bahas di segmen 1 dan segmen kedua. Tapi ketika kita membahas tentang fungsi, karena tadi Bang Martin sebelum jeda membahas tentang adanya ruang untuk anak muda ini bisa berekspresi. Seperti apa sebenarnya Pak Sigit? Program-program yang harusnya diberikan oleh unsur terkait atau pemangku kebijakan? Baik, Mas Akbar. Jadi memang kami melihat masih ada kurang masih kurang perhatian dari pemerintah, baik itu provinsi, kota, dan kabupaten ya, untuk menstimulus pemuda di Jambi ini, di provinsi maupun di kota ini, untuk memberikan kontribusi yang positif, yang maksimal ya.
Ini apa buktinya? Buktinya adalah banyaknya permasalahan sosial, ya, permasalahan sosial itu muncul juga di pemuda gitu ya. Padahal di saat tadi sudah dijelaskan oleh Mas Akbar bahwa kita ini memiliki bonus demografi, itu seharusnya bisa memberikan kontribusi positif signifikan yang besar. Nah, artinya kan ini bonus demografi ini apa ya? Ada negatif, ada positif. Kalau dari pemerintah saya melihat ini harus membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang memang secara general itu dibuat untuk pemuda. Nah, nanti dari kebijakan yang general ini nanti di breakdown, baik di dinas atau di ormas, ini menjadi sebuah program kerja yang real, yang nanti bisa mengoptimalkan potensi pemuda yang ada di Jambi ini, baik di provinsi atau kota atau kabupaten. Nah, bagaimana kita menyusun itu? Ya, ini tentu saja harus dimasukkan dalam visi misi oleh kepemimpinan di provinsi Jambi atau di kota, ya, kota kabupaten. Tentu saja harus dimasukkan ke sana. Dan kita berharap nanti setelah dibuat sebuah program yang utuh, nah, kita juga dari sisi pemudanya, ini Mas yang kurang juga, Mas Akbar. Argumentasi pemuda ketika melihat situasi kondisi yang ada di Jambi ini masih kurang kritis, ya. Ini kurang sekali saya melihat. Nah, ini pemuda ini padahal adalah ujung tombak untuk perubahan. Nah, ini kita berharap pemuda-pemuda ini dengan adanya program pendampingan dari pemerintah, program yang ada itu nanti mereka ini memiliki argumentasi yang kuat untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan di Jambi ini. Dan yang jangan kita lupa juga bahwa hari ini kita melihat bahwa banyak seperti pemuda-pemuda yang tadi Pak Martin bilang ada pengangguran, ada yang masih banyak rebahannya. Ini stimulusnya kurang. Nah, ini saya berharap dengan kita berdialog seperti ini menggugah hati, menggugah pikiran, bahwasanya ada perubahan yang bisa kita realisasikan dengan stimulus ke pemuda di Jambi ini. Itu yang menjadi apa? Menjadi tantangan, menjadi PR, dan memang harus dilaksanakan dengan segera. Mungkinlah ini kita berharap kepada kepemimpinan di provinsi, di kota kabupaten ini dalam waktu dekat ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu visi untuk kepemudaan di Jambi ini. Baik. Nah, kalau Bang Martin bagaimana perspektifnya melihat apakah memang sudah ada arena untuk pemuda nih tadi berekspresi, diberikan bantuan? Karena tadi kan sedikit Abang menjelaskan, sebenarnya lebih lanjut seharusnya seperti apa, Bang? Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan stimulus untuk anak-anak muda, tapi saya pikir terlalu kecil stimulusnya dengan jumlah anak muda yang kita 2045 bakal mendapatkan bonus demografi. Saya takut kalau anak muda saat ini tidak diberdayakan, tidak ditingkatkan pendidikan dan daya saingnya, 2045 bukan bonus demografi kita dapat, tetapi beban demografi. Betul. Kalau jadi beban demografi, jumlah anak muda yang bekerja 2045 dengan jumlah anak muda yang tidak bekerja, bahkan sudah putus asa untuk bekerja, itu bahkan lebih besar. Saya takut itu, karena itu sekarang ini kita mulai membangun anak-anak muda, memberikan kesempatan anak muda untuk berkreativitas. Kita menyadari untuk anak-anak muda yang bekerja di karyawan di pemerintahan maupun di swasta itu kan terbatas jumlahnya. Tetapi di luar ruang itu bagaimana entrepreneurship, inovasi-inovasi di bidang-bidang lainnya itu bisa dibuka dengan memberikan stimulus. Di Kemenpora itu ada program wirausaha pemula, di mana anak-anak mudanya diberi permodalan, dilatih dulu, kemudian dikasih permodalan sekitar 20 juta, maka mereka membuat inovasi-inovasi. Saya pikir itu
perlu dicontoh di Provinsi Jambi, bahkan di Pemda-Pemda tingkat 2 pun perlu mencontoh itu. Mungkin tidak sebesar di Kemenpora maupun di Kementerian Kemenkop UMKM, tetapi itu bisa dicontoh bagaimana semangatnya anak-anak muda di lokal itu punya semangat untuk, oh saya nggak mau jadi pengangguran lagi, saya mau tes PNS nggak lulus, saya mau tes di perusahaan, di bank nggak lulus, ada ordal. Tetapi kalau kita berdiri sendiri, kita buka usaha, saya pikir daya juang dan daya saingnya juga berkembang. Dan percayalah, pelaut yang handal itu bukan karena lautannya tenang, tetapi karena banyak ombak, badai, petir yang menghadang. Itu saja sebenarnya. Baik, berarti memang harusnya ada tempat untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi khususnya berekspresi, tidak hanya memberikan arena untuk menyajikan produknya misalnya gitu ya Pak Sigit ya. Nah, kalau lebih lanjut ada catatan atau temuan khusus nggak Pak Sigit? Saya sebenarnya harusnya menjadi PR lebih besar lagi nih dari pemerintah Pak. Untuk ini ya, untuk beberapa catatan khusus, kalau di kota ya, kita di kota, ini kan memang secara program untuk kepemudaan ini kami melihat masih belum maksimal ya, kami belum maksimal. Banyak potensi di kalangan pemuda ini untuk melakukan perubahan ini belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi nanti kita berharap ke depannya catatannya seperti ada masih kurangnya ya untuk ruang berekspresi. Jadi benar tadi ya Mas Akbar, kita kalau bisa menyediakan tempat-tempat diskusi ya untuk ilmuwan di pemuda ya. Terus kita menyediakan program-program untuk dari sisi entrepreneurnya, dari sisi wirausaha untuk pengembangan perekonomian, dan juga dari sisi keagamaan untuk karakter tadi juga supaya tidak tersesat ya. Nah itu tadi ya, tidak tersesat. Nah ini penting juga. Jadi catatan kita hari ini tiga catatan tadi belum ya, 3 poin tadi ada yang sudah mungkin tapi kurang sekali. Nah ini nanti kita berharap pemerintah dengan adanya catatan yang masih rapornya merah lah gitu ya untuk kepemudaan, ini nanti mereka ada usaha ya, effort untuk memperbaiki program kerja dengan melihat pemuda tadi ya. Dan memang saya melihat di sini juga untuk dari catatan yang terpenting juga transformasi teknologi dan digital itu catatannya masih kurang untuk di pemuda itu ya. Nah ini kan padahal tantangan ke depan itu ya, tantangan ke depan itu perubahan teknologi dan informasi itu tidak bisa kita hindari. Nah ini apa penyebabnya? Padahal saya yakin mungkin anggaran untuk di sana ada, tapi anggaran yang harus disediakan untuk pemuda memiliki sebuah inovasi di teknologi dan informasi ini harus diserap di sana ya, seperti itu. Nah, kalau tadi membahas teknologi, memang kita mau tidak bisa terpisahkan ya, tadi Internet of Things dan lain-lain ya, benar ya Bang. Nah, Bang Martin melihat kalau misalnya sejauh ini memfasilitasi, karena teknologi ini kan ibaratnya tadi yang Abang sampaikan, 2 mata pisau juga kan, ketika memang digunakan dengan baik dan dengan bijak seperti apa. Nah, pemerintah sudah memfasilitasi anak muda terkait dengan penguasaan teknologi sejauh ini seperti apa? Kalau pemerintah saya lihat, ya mereka sendiri aja udah dihack oleh orang luar ya. Bagaimana dia mau memberikan fasilitas kepada anak-anak muda untuk pengembangan penguasaan teknologi. Saya pikir di samping pemerintah juga melakukan transformasi teknologi di pelayanan-pelayanan mereka, pemerintah juga harus melakukan transformasi teknologi terhadap anak-anak muda. Oh, kita lakukan pelatihan cyber security, kita lakukan pelatihan desain grafis, atau yang
yang membuat anak muda senang itu kan seperti fotografi segala macam. Itu kan sesuatu yang penguasaan teknologi yang meningkatkan daya saing anak muda. Tetapi kalau tidak ada peluang-peluang itu dibuka oleh pemerintah, program-program dan kegiatan itu dibuka oleh pemerintah, saya pikir anak-anak muda kita ya seperti itu aja. Mereka tidak mempunyai soft skill, mereka hanya dicekoki oleh mata pelajaran dan mata kuliah di kampus yang memang benar ada textbooknya, tetapi di saat ada pelatihan-pelatihan di luar itu meningkatkan soft skill mereka, bagaimana kepemimpinan, kreativitas, kolaborasi mereka bisa berkembang jika mereka dikuatkan soft skillnya. Itu baik. Nah, kalau tadi secara pembangunan teknologi dan lain ya, Pak Sigit, kalau kita melihat kontribusi nih anak muda untuk pembangunan lingkungan, karena memang mau tidak mau kita harus berdamai juga lingkungan. Nah, seperti apa, Pak Sigit? Ya, ini dari sisi lingkungan, jadi kita sebenarnya dari pemangku kebijakan ini harus mendengar juga ya. Kita memang harus menyediakan waktu untuk mendengar dari anak-anak muda yang ada di Jambi ini ya. Karena lingkungan ini masalah ya. Kita ketahui kebakaran hutan ya, sampah ya. Untuk deforestasi ya. Jadi untuk penebangan hutan dan lain-lain itu banyak sekali permasalahan lingkungan, pencemaran ya. Ini sebenarnya Mas Akbar ada beberapa komunitas di Jambi ini anak-anak muda yang memang kritis, tapi saya melihat masih belum diberikan ruang untuk menyampaikan masalah yang ada untuk lingkungan ini dan memberikan solusinya. Nah ini ada PR-nya lagi, itu kita harus banyak mendengar ya, mendengar permasalahan yang ada untuk lingkungan ini, dan nanti kita bisa mendengar solusinya apa kan. Ini kita berharap dari masalah-masalah yang ada ini untuk lingkungan ini kita adakan diskusi, forum group discussion ya. Nah, nanti setelah kita wujudkan dengan program kerja yang nyata, kita dampingi terus. Karena begini Mas, di Jambi ini sebenarnya kan ada banyak perusahaan-perusahaan besar ya. Untuk masalah lingkungan tentu mereka sudah menyiapkan CSR, dana CSR. Nah, selama ini kan ya kita harus kritis lah ya. CSR untuk lingkungan ini apakah sampainya cuma di pihak pemerintah saja. Nah, dikemanakan ini anak-anak muda yang kritis tentang lingkungan ini? Dan ini ada Mas ya, anak-anak muda yang kritis tentang lingkungan di Jambi ini ada gitu ya. Tetapi saya melihat ya mereka belum bisa memberikan solusi-solusi yang nyata gitu ya. Karena apa? Karena memang tentu saja masalah lingkungan itu memerlukan kajian yang panjang, memerlukan solusi jangka panjang ya. Jadi ketika masalah lingkungan itu tidak 1-2 tahun, mereka berpikir 5, 10, 25 tahun ke depan. Kalau kita menganggap remeh masalah lingkungan ini nanti ya kita akan merasakan sendiri akibatnya gitu. Baik. Ya, jadi ini memang jadi PR bersama ya. Di luar dari membangun secara ekonomi, kita juga ada poin tentang pembangunan digital dan mau tidak mau kita juga tidak bisa mengabaikan tentang pembangunan lingkungan yang menjadi tempat kita bernaung dan lain-lain. Kita tahan dulu Pak Sigit dan juga Bang Martin. Ini pembahasan kita begitu menarik. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan tidak terasa, karena memang membahas pemuda ini panjang sekali ceritanya dan juga bagaimana sebenarnya implementasi program-program yang berkaitan. Karena tadi ada tentang perspektif pembangunan ekonomi, kemudian juga kesiapan pemuda itu sendiri, lingkungan, dan juga bagaimana Internet of Things ini, daerah yang penuh dengan digitalisasi dan lain-lain. Nah, kita sudah di closing statement atau statement terakhir, kita akan mendengarkan penyampaian dari narasumber kita pada hari ini. Pertama, saya silakan Dr. Sigit untuk menyampaikan. Ya, baik. Marilah kita semua masyarakat Jambi ya, kami melalui Pemuda ICMI ya, Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jambi ya, ini berharap kontribusi pemuda di Jambi ini nanti akan
berjalan secara optimal ya. Dan dari sisi pemerintah tentu saja banyak harus banyak mendengarkan masalah-masalah yang ada di kepemudaan dan juga nanti memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi yang ada ya. Dan kita akan dari ICMI ya nanti akan bisa mendampingi bagaimana pemuda-pemuda yang ada di provinsi, kota, kabupaten ini memberikan kontribusi yang positif dengan program-program yang nyata, baik itu dari transformasi sosial ya, inovasi pendidikan, transformasi teknologi, masalah lingkungan. Nah, ini nanti kita rumuskan program kerja secara bersama-sama dan juga saya ini sungguh bangga dengan TVRI Jambi ini memberikan ruang dialog untuk masalah kepemudaan. Nah, ini kami berharap nanti akan terus ada dialog-dialog tentang kepemudaan sehingga follow up dari dialog ini nanti bisa diteruskan di pemerintahan, di ormas-ormas pemuda, dan di perusahaan-perusahaan swasta sehingga perubahan secara menyeluruh bisa dapat tercapai. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Sigit. Selanjutnya Bang Martin, boleh ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa yang menyaksikan? Oke, baik. Kami dari Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara meyakini bahwa anak-anak muda belum bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah jika permasalahan di diri mereka belum selesai. Seperti pengangguran, seperti kenakalan remaja, dan intoleransi, dan terorisme. Karena itu, mari kita sama-sama selesaikan persoalan di anak muda itu. Bagaimana pengangguran, kita berikan insentif-insentif kepada anak muda untuk kreatif, untuk berentrepreneurship. Kemudian kenakalan remaja, bagaimana penegakan hukum, law enforcement-nya, judi online segala macam bisa kita berantas. Kemudian karakter building, baik dari rumah tangganya, dari rumahnya, kemudian di agamanya, di mata kuliah dan mata pelajaran mereka dapati di sekolah dan di kampus, itu harus dikuatkan kembali. Kemudian diskusi-diskusi terhadap moderasi beragama dikuatkan, karena kita kepribadian bangsa kita hari ini akan berbeda dengan kepribadian bangsa kita di 2045. Karena 2045 kepribadian anak-anak muda yang sekarang menjadi orang tua di 2045. Karena itu saya yakin dan kami meyakini bahwa anak muda bisa sangat berperan untuk pembangunan bangsa, daerah, jika mereka menyelesaikan masalah mereka dan mereka mampu untuk menjadi penggerak sosial di lingkungan dan komunitas mereka. Tapi ada satu, mari kita anak-anak muda kita terus belajar, terus meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan daya saing kita. Dari seperti kata orang tua dulu, kita belajar dari buayan sampai ke liang lahat, itu memang benar-benar harus kita resapi ke dalam hati kita. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Martin, terima kasih banyak Pak Dr. Sigit sudah hadir pada hari ini. Pembahasan kita begitu menarik bagaimana melihat peran dan juga kontribusi anak muda dalam pembangunan. Dan paling penting adalah ini terkait dengan unsur yang menyeluruh. Tidak hanya satu pihak dan dua pihak, tetapi memang harus dilihat bagaimana anak muda ingin membenahi dirinya terlebih dahulu, didukung dengan program-program yang juga membantu anak muda untuk terus tumbuh dan berkembang, sehingga nanti di 2045 kita akan menjadi pribadi bangsa yang begitu kuat dan menjadi bangsa yang dikenal oleh mancanegara dan dunia. Saya Hazir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.